Baik, kita mulai ya. Semakin sedikit orang ini semakin senang saya. Ya. Kita lanjutkan pertemuan yang ke-10 ya, atau materi yang ke-9. Terakhir kemarin saya minta dibuatkan yang ada tanggalnya itu ya, yang jadi tugas. Sudah tampil? Kalau bulan dan tahunnya tampil. Itu tetap dipakai ya. Kita akan lanjutkan materinya. Ada 3 ini. Jadi kita belum masuk ke penampilan database-nya, karena saya simulasikan sepertinya nggak cukup waktunya. Jadi yang kita bahas adalah membuat link dari halaman dashboard itu menuju ke, nanti kita buat file namanya aktivitas. Lalu membuat fungsi tampil keterangan aktivitas. Jadi supaya fleksibel keterangannya ya. Nah, kemudian membuat list view untuk aktivitas transaksi. Jadi setiap satu transaksi itu dalam satu buah item list yang nanti difungsikan sekaligus menggunakan swipe out. Jadi kalau kita geser ke kiri, digeser ke kiri itu akan muncul hapus. Kalau geser ke kanan munculnya edit gitu ya. Jadi kita persiapkan dari awal. Silakan dijalankan dulu web browsernya, dijalankan web servernya, dibuka file dashboard PHP. File dashboard PHP dibuka ya. Oke, seperti ini tampilan awalnya, mulainya dari sini ya. Jadi saya katakan kemarin di pertemuan sebelumnya kita akan buatkan link semuanya ini. Jadi data selama ini ada yang warna merah, ini expense ya. Expense ini kalau diklik angkanya nanti dibawa ke aktivitas. Aktivitas itu yang menampilkan rincian dari transaksi. Kemarin sudah di UTS-kan ya halaman aktivitasnya. Tapi nanti kita akan buat lagi ya. Kemudian yang income juga sama nih, 1, 2, 3 ini untuk selama ini, nanti tampilnya ya selama ini juga. Misalnya expense untuk selama ini
Kalau expense selama ini itu diklik, maka akan memunculkan semua pengeluaran selama ini. Jadi semua yang ada di database, pengeluarannya akan ditampilkan. Begitu juga dengan income-nya, sama ya. Nah, berbeda dia untuk yang bulan. Kalau bulan, ini hanya bulan ini saja, bulan yang sedang berjalan. Sekarang bulan November, maka bulan November saja nanti. Kalau diklik angka yang ada di bagian expense, maka hanya pengeluaran, semua pengeluaran yang ada di bulan ini yang muncul ya. Jadi di atas sudah ada 3 linknya, di bawah sini untuk bulan ada 3, kemudian untuk hari sama ya. Kalau angkanya diklik nanti akan membuka yang untuk data hari ini. Nah, seperti itu. Nah, silakan dibuka dulu file dashboard ya, kemudian diubah semua tampilan angka. Nampilkan angka itu kan kayak gini ya, ada echo format angka. Kemarin format angka itu difungsi filenya untuk membuat pemisah ribuan tanda titik ya. Nah, dirubah semua yang ada formatnya seperti ini. Di dalamnya kan nanti macam-macam, ada yang dolar JSK, ada JSM, ada JSB kalau nggak salah, itu dirubah menjadi seperti ini ya. Jadi ada tambahan ahref di sebelumnya dan setelahnya ditutup ya. Saya buka ya. Nah, ini contoh ya, ini satu yang ini dirubah, jadi di enter gitu ya. Nah, kayak gini, di tengahnya sini, di atas dari format angka JSK ini ditambahkan link seperti ini. Ahref dia menuju aktivitas PHP. Menuju aktivitas titik PHP, ada tanda tanya kode sama dengan XYZ. Nah, samakan dulu semua kayak gitu ya, samakan dulu semua kayak gitu. Ada kelas link eksternal, jadi dibuat di sini ahref. Formatnya seperti ini. Ini ada di tengahnya ya. Ahrefnya ini adalah aktivitas titik PHP yang diakses nanti. Tanda tanya kode sama dengan, tuliskan dulu XYZ semuanya. Kelasnya link eksternal. Ini baru 1 ya, masih ada 8 lagi. Oke, ini untuk data selama ini baru dibuatkan 1. Ini untuk yang pengeluaran. Yang pemasukan yang di tengah ini ya, caranya sama. Caranya sama, di enter, kemudian disusun dulu formatnya. Nah, ini di copy aja. Ctrl C, kemudian taruh di tengahnya sini. Lalu yang /A
taruh di situ. Dah ya. Silakan dibuat semuanya sampai dengan ke hari ini, sama formatnya seperti itu. Yang beda-beda tuh di dalam sini ada JSM, JSK, terus ini JSS. Silakan disesuaikan semuanya sampai dengan ke bulan ini, hari ini. Ada 9 totalnya, silakan dibuat ya. Jadi linknya itu semuanya kode sama dengan XYZ. Habis itu nanti kalau sudah selesai membuat link seperti ini, kita rubah isinya. Sesuaikan aja kodenya ya. Ya, selesaikan dalam waktu 5 menit ya maksimal. Nggak sampai sih sebetulnya itu. 1 menit cukup sebetulnya.
Variabelnya tetap sesuaikan ya dengan yang asalnya itu. Mana JBS, JHS, JSS, supaya datanya tetap pas. Ya, nanti kita akan sesuaikan ini ya. Kode sama dengan XYZ. XYZ-nya ini nanti diganti pakai kode. Nah, bagi yang sudah, silakan diganti seperti ini. Ya, yang XYZ itu diganti dengan 3 huruf ini ya. Hati-hati nih. Nih, masing-masing. Ini yang untuk selama ini saya pisahkan bloknya di atas. Yang di tengah bulan, yang paling bawah ini hari ya. Jadi SIE itu maksudnya kode kita ya. Selama ini expense, selama ini income, selama ini balance, kayak gitu ya. Nah, ini disesuaikan di kodenya mulai dari atas. Nah, XYZ ini diganti kode. Tadi yang pertama SIE, yang XYZ-nya ya. Kemudian yang kedua tuh SII kalau nggak salah ya. Nah, ini sesuaikan. Yang ketiga SIB, itu singkatan dari selama ini balance gitu ya. Kalau SI itu selama ini ya, jadi sesuaikan tuh, ada 3 kan masing-masing. Nanti kalau salah bisa nggak sesuai hasilnya ya, kita tes nanti. Hari ini sudah pertemuan ke-10, sisa 5 aja lagi pertemuannya. Harus agak cepat ya, karena kalau enggak kita nggak sempat masuk ke yang Androidnya, yang web view-nya. Nah, terus UTS-nya, karena nilainya lumayan ya, lumayan mengharukan ya. Gimana, mau di UTS lagi? UTS lagi ya, UTS lagi tapi tidak dikerjakan di sini, tugas saja. Gimana? Terserah aja, bagi yang mau aja. Gimana? Mau? Ya bagi yang mau ya, kalau yang nggak mau nggak apa-apa. Nah, tapi nanti ya, kita bahasnya nanti. Tetap membuat desain, rencana saya untuk UTS-nya tetap membuat desain, ada saya tentukan. Nanti dikerjakannya mungkin dalam waktu 2 minggu lah. Ya, jadi biar agak panjang waktunya. Saya lanjutkan ya, ini baru 3 tadi, baru 2 saya masukin. Nah, yang ketiga SII berarti SIB, balance. Selanjutnya ini bulan berarti BIE, bulan ini expense. Kemudian BII, bulan ini income, bulan ini balance ya. Untuk hari HIE, HII,
Yang terakhir HIB. Oke, save. Oke, jadi untuk bulan, hari. Sudah. Nah, kalau sudah, kita lihat dulu tampilannya. Tampilannya ini tidak ada perubahan ya. Angkanya juga harus tetap sama tampilannya. Kalau berubah, salah itu berarti. Ada yang salah berarti. Angkanya tetap sama, punya saya. Hanya yang berbeda adalah tulisannya berubah jadi biru semua. Itu aja bedanya. Angkanya harus tetap. Nah, kemudian kalau ditaruh mouse-nya seperti ini, kalau diklik ya, kalau ini pakai apa tanpa mobile, kalau saya taruh mouse-nya di situ, di punya saya itu yang paling atas, itu berarti kodenya adalah SIE. Nah, di ujung kiri bawah kalau bisa kelihatan di situ, kelihatan nggak itu? Ya, bisa diklik dan nggak ketemu. Ya, kalau diklik, tulisan di atasnya lihat dulu. Aduh, ini nggak kelihatan nih saya. Nah, ini SIE bukan? Yang atas itu, kemudian back lagi misalnya. Sudah semua? Kalau bisa bertahan begini aja jumlahnya, bagus. Kasihan ya, yang lain ya. Nah, kalau bulan misalnya saya klik yang tengah, berarti ini BII. Nah, BII ya, kode sama dengan BII. Ini harus beda semua. Kalau masih XYZ, berarti belum dirubah atau belum disimpan. Kemudian saya klik yang hari ini tapi yang warna hijau. Yang ini berarti adalah HIB. Nah, tulisannya di sini HIB. Oke, dah ya. Nah, ini warnanya kurang bagus ya. Ada yang tenggelam warnanya di biru itu. Nah, kita perbaiki dulu. Nah, tambahkan kelas. Ada kelas warna putih untuk link yang selama ini dan hari ini. Selama ini dan hari ini. Tulisannya gimana? Nambahin di sini. Ada kelas link eksternal itu untuk yang selama ini dan hari ini, ditambahkan ini. Teks, mendatar, color, mendatar, white. Satu dulu di sini ya. Oke. Balik ke atas. Yang selama ini dulu. Nah, yang selama ini ada eksternal. Seperti ini ya, link eksternal. Ini ditambah. Teks, color, white. Nah, ini di copy aja. Teks, color, white di copy. Ya, taruh di bawah ya. Ini ada eksternal lagi di bawah, dipaste di sini, dipastekan di situ, di bawah lagi satu. Oke. Sudah. Ya, masih selama ini 3. Masukin semua di dalam di setelah eksternal. Tapi di dalam tanda kutipnya itu. Terus apa tadi perintahnya lagi? Dan hari ini. Kalau hari ini berarti yang bulan dilewati dulu ya, ke hari. Nah, ini hari ini. Hari ini tambahkan juga nih di eksternal, taruh di sini, dipaste lagi. Yang income-nya juga sama, kemudian yang balance-nya juga sama. Sudah di save dulu. Kemudian di refresh tampilannya, seharusnya yang selama ini dan yang hari ini itu teksnya warnanya putih. Putih warnanya 6. 6-6-nya warnanya putih. Kalau masih ada yang biru ketinggalan. Nah, untuk yang bulan ini text color sama ya, di paste juga di situ, cuman yang white ganti jadi blue. Yang white ganti jadi blue. Jadi kita set dia warnanya biru. Ke yang bulan.
Nah, saya langsung pastekan aja yang warna putih tadi, tapi diganti yang white-nya jadi blue. Oke, sudah. Saya lihat tampilannya ya. Di refresh. Oke, yang bulan tetap warnanya biru ya. Sudah berubah ya. Oke, warna putih dan bisa diklik. Sudah? Saya lanjutkan. Nah, di save sudah ya filenya. Oh ya, sebelum di save ditambahkan dulu biar ikonnya kelihatan. Ini kan nggak kelihatan ini kan masih plus gini tulisannya. Silakan di bagian di file dashboard ini di atasnya ditambahkan, paling atas nih ditambahkan di sini yang ini ya, yang memanggil file CSS ini diduplikat, di copy ke bawahnya, di copy, ditaruh ini icons pakai S, di save supaya icon plusnya tampil ya, bukan tulisan plus. Sudah? Oke. Ya, karena yang saya kasih filenya, yang saya share itu belum ada ini, di beberapa pertemuan itu belum ada ya. Oke, kalau sudah, harusnya sudah muncul yang tanda tulisan plus menjadi tanda plus. Nah, seperti ini. Dah tombolnya ya. Nah, file dashboard ini di save as menjadi aktivitas .php. Oke. Ini file dashboard di save as menjadi aktivitas .php. Oke, sekarang yang sedang terbuka ini filenya namanya aktivitas punya saya. Oke, lanjut ke sini. Ini bagian title. Nah, ditambahkan ini ya, yang dari warna apa sih ini? Kuning ya. Nah, dari ini dari div lab sampai /div ini tambahan. Yang bawahnya ini sudah ada. Div class title ini sudah ada. Ya, kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini sudah ada nih title cash flow. Nah, ini diganti menjadi aktivitas title-nya. Lalu di atasnya ditambah div class left. Ini buat bikin icon. Kita masukkan icon untuk kembali. Ahref dashboard, kembalinya ke dashboard .php. Karena dia beda file, maka dimasukkan kelas lagi, isinya link
eksternal ya. Masukkan iconsnya, F7 icons. Nah gini tambahannya. Tambahan yang baris 43 sampai 47, kemudian yang aktivitas ini mengubah cash flow F tadi. Nah, coba di refresh tampilan dashboard, kemudian klik aja salah satu link. Dari 9 itu klik aja salah satu. Harusnya muncul di headernya itu aktivitas, kemudian ada panah di sebelah kiri. Tapi isinya masih ada selama ini dan sebagainya itu ya. Oke ya, saya tes dulu punya saya. Ini tampilan halaman dashboard. Kalau saya klik salah satu, misalnya yang expense untuk selama ini. Oke, ini yang sedang terbuka ini adalah file aktivitas. Ini tulisannya aktivitas, kemudian ada panah ke sebelah kiri. Kalau diklik, dia akan kembali ke dashboard tadi. Teksnya juga berubah ya, nggak ada icon lagi di atas. Nah ini sudah berfungsi, itu bolak-balik bisa aman sampai di situ ya. Nah pertanyaannya punya kalian gitu juga nggak? Oke ya, kalau sudah, berikutnya hapus semua kode dalam blok page content. Wah, semuanya dihapus. File aktivitas. Ini file aktivitas, ada page content. Ini page content. Nah, lihat ya, hati-hati nih. Di sini ada page content, tutupnya sebelah mana nih? Ini pembukanya di sini ya, baris 58 kalau punya saya. Terus ini ke blok. Ini ada warna ungu kayak gini ya. Nah, terus bawahnya, nah di sini dia tutupnya. Nah, semua yang ada di antaranya itu, di tengah-tengahnya itu dihapus. Berarti saya hapus dari sini. Ini kan tutup terakhir ya. Saya taruh kursor di atasnya sini. Di atasnya, lalu saya blok gini. Nah, sampai sini saya hapus. Nah, gini aja yang paling enak. Sisakan seperti ini. Saya. Nah, ini. Jadi ada div page content, ini tutupnya dah, langsung kelihatan. Semua yang ada di antaranya hapus semua.
Habis ya, terhapus semua. Sudah. Kemudian ini tambahkan judul halaman di dalam blok page content. Nah, mulai menambahkan di dalamnya. Nah, ikutin saya aja. Di dalam sini, di dalam page content ya, H2 kelas Oke, saya lanjut ya. Ini, nangkap data dan buat percabangan. Mulai dari sini dulu. Hapus semua pemanggilan metode di halaman aktivitas. Buka aktivitas ke atas ya. Nih, banyak nih. Ini semua dihapus. Sampai sini. Nah, sisanya seperti ini. Jadi enaknya kalau web itu gitu, copy, edit aja, nggak usah diketik semuanya lagi. Ini tetap, hari ini, bulan ini, data ini tetap, kita pakai ini tetap. Nah, ini objeknya bernama data ya. Perintah yang kedua,
Ini yang pertama sudah menghapus. Yang kedua, tangkap kode yang dikirim dari file dashboard. Jadi file dashboard itu dia mengirimkan data. Ya, kalau kita lihat di sini, pada saat diklik salah satu, misalnya saya klik yang paling atas saja ya, expand selama ini saya klik yang paling atas, maka dia akan muncul seperti ini di atas ya, aktivitas titik PHP tanda tanya kode sama dengan SIE, hurufnya besar semua itu ya. Ini ada kode ini tulisannya huruf kecil ya, yang di link tadi ya. Yang kita tangkap adalah kode. Nah, kata-kata kode ini ditangkap, dimasukkan ke dalam variabel. Kalau di sini variabelnya bernama kode ya. Ini namanya metode get ya, ini metodenya get namanya. Nanti ada lagi satu di pertemuan kedua setelah ini, pertemuan yang lusa ya. Nah, ini ada metode sebutannya adalah get. Kenapa disebut get? Karena di sini ada nama variabel. Kita bikinkan kode namanya. Terus kelihatan isinya di situ. Nah, itu metodenya ciri metode get. Nanti ada metode post. Kalau metode post itu yang belakang ini nggak kelihatan, nggak ditulis di situ, tapi ada kiriman data. Nah, gitu ya. Oke, itu nanti akan ketahuan kalau kita sudah bikin aplikasi halaman untuk menambah datanya ya. Oke, dimasukkan dulu untuk yang kedua, untuk menangkap data. Sini ya, kasih komentar tangkap kiriman kode. Nah, dolar kode sama dengan $_get, huruf besar itu. Nah, nama variabel yang ditangkap adalah kode, hurufnya kecil semua tadi, yang di atas tadi itu. Jadi nanti $kode ini, yang baris 8 ini, ya itu nanti beda-beda isinya, tergantung yang kita klik. Kalau kita ngekliknya SIE, nanti kodenya itu isinya SIE. Kalau HIB, kodenya nanti HIB juga. Saya lanjutkan. Nah, ini bikin function, membuat fungsi. Kita akan menampilkan judul dari yang kita klik itu apa. Misalnya selama ini expense, berarti itu expense selama ini. Nah, tampilannya itu seperti itu nanti munculnya. Nah, kita perlu buatkan, buka file fungsi. Kita sudah punya file fungsi, silakan dibuka. Kemudian buat fungsi baru namanya keterangan aktivitas ya. Ini untuk percabangan, isinya adalah suite file fungsi. Nah, ini file fungsi, tambahkan di sini function, apa tadi, function keterangan aktivitas kode, keterangan aktivitas, A-nya besar ya, itu $kode
Kemudian switch, yang di switch adalah kode, ada begin dan end lagi. Ini ada kurung awal buka tutup beberapa kali ya. Begini dulu aja, X, Y, Z. Oke ya, X, Y, Z tadi akan diganti dengan 9 case sesuai dengan yang tadi kita bikin, SIE, SII. Nah, ini isinya. Sesuaikan kode yang sudah ada. Jadi tulisannya seperti ini, SIE. Yang X, Y, Z tadi dihapus, ganti SIE. Ini saya bagi 3 ya. Nah, di sini tulisannya. Jadi misalnya yang pertama ini XYZ diganti SIE. Keterangannya adalah expense selama ini. Nah, ini di copy ke bawah. Di copy ke bawah sampai jumlahnya jadi 9. Nah, sesuaikan dengan yang tadi.
Oke, itu ada 9 ya. Nah, sekarang ditambahkan keterangan aktivitasnya. Kalau tadi di judul itu hanya ada aktivitas transaksi. Nah, sekarang ditambahkan dari sini. Sini ya. Nah, dari sini sampai dengan ke sini. Oke ya, ini adalah untuk judul halaman. Nah, judul halaman ada di file aktivitas. Jadi di aktivitas ini judul halaman yang tadi transaksi, nah ini ditambahkan break, kemudian small supaya tulisannya agak kecil sedikit, tutup dulu dengan slash small ya. Nah, jadi tengah-tengahnya yang kita masukkan. Oke, yang saya blok itu tambahannya. Nah, harusnya nanti ada tulisan di bawahnya ya. Jadi ada aktivitas transaksi, di bawahnya itu ada tulisan sesuai dengan yang kita klik. Jadi kalau diklik itu hari ini balance, yang balance hari ini, maka kalau diklik dia munculnya adalah aktivitas transaksi, di bawahnya balance hari ini. Nah, seperti itu. Tapi ini belum bisa berfungsi, ini di save dulu ya. Belum bisa berfungsi karena belum ada pengembalian nilai dari sini. Jadi kalau di fungsi, ketika dipanggil dari aktivitas, ini kode sudah ada isinya. Pada saat kita klik SIE, kodenya ini SIE. Nanti dibawa ke fungsi sini, keterangan aktivitas, di sini SIE. Dicari SIE itu yang mana? Yang ketemunya di sini. Lalu keterangan ini diisi dengan expense selama ini, tulisannya gitu. Nah, ini belum bisa kita tampilkan karena belum dikembalikan. Nah, perlu ditambah dengan perintah return ini. Ini ya. Return $cut titik koma itu di dalam fungsi sebelum ditutup fungsinya, yaitu di sini. Nah, taruh di sini. Jadi di bawah suite itu ada return cut. Sampai jam 11 ini ya. Ini masih panjang kodenya. Ini baru tampilan atasnya, belum isinya. Isi aktivitasnya belum. Nah, sekarang kita buktikan ya. Kalau ini tulisannya hanya seperti ini, maka kalau saya back dulu, di save filenya ya. Kemudian saya klik yang ini. Ini berarti SIB ya. Ini SIB, kalau diklik berarti balance selama ini. Oke, seperti ini. Nah, muncul di bawahnya sini, balance selama ini. Saya back lagi. Kalau nggak ada salah. Belum di return. Tadi yang saya bilang return tadi.
bulan ini ada expense di sini ya, sebelah kiri ini expense. Harusnya expense bulan ini. Nah, seperti itu. Nah, saya nggak perlu tes semuanya, saya yakin itu berhasil. Baik ya, sudah di return, ada switch, ada return, kemudian di aktivitas tadi sudah ditampilkan seperti ini. Jadi apapun link yang diklik nanti dari rekapan itu, maka akan sesuai dengan apa yang diminta. Kalau bulan ini yang tampil tulisannya ya, kita belum masuk ke isinya. Isinya setelah ini. Oke, saya lanjutkan. Lewat ya. Nah, ini bikin bloknya dulu. Saya berikan waktu berapa lama ini? Silakan dibuat list view di dalam page content ya, div class list. Nah, kemudian ada UL. Jadi cara ngetik itu UL kemudian diikuti dengan slash UL-nya gitu ya. Nah, baru kita main di dalamnya. Di dalamnya ini ada li. Tutupnya ada slash li. Ini kasih enter dulu di antara UL dan li. Karena apa? Karena nanti akan diulang-ulang yang ini. Li dan slash sampai slash li ini akan diulang-ulang sesuai dengan jumlah data kita. Isinya kelas swipe out li kemudian saya menambahkan di situ ada style ya. Saya buka bloknya dulu. Ini ke sini. Ya, satu-satu ya. Swipe out content, item content.
kasih titik-titik di sini karena itu nanti akan ada lagi kodenya panjang lagi. Nah, swipe konten, kemudian di bawahnya sini tombol konten. Swipe out action left. Ini tombol kiri. Isinya ada link ya yang buat ngedit nanti, terus ada ikonnya. Ahref isinya pagar dulu.
Ya, tampilannya kurang lebih seperti ini ketika diakses salah satu. Kalau digeser ke kanan ada icon edit. Kalau digeser ke kiri ada gambar sampah, stok sampah. Teksnya belum ya. Nah, jadi untuk desain dari swipe out-nya sudah jadi, tinggal menampilkan data transaksi di dalam sini. Oke, kerangkanya sudah jadi nanti ini akan diulang beberapa kali sesuai dengan isi datanya. Jadi dari sini nanti dari atasnya li sampai dengan ke bawahnya li itu nanti akan diproses sesuai jumlah data. Kalau datanya ada tiga kali nanti. Ya. Nah, sekarang isinya. Blok aktivitas transaksi itu adanya di titik-titik ini. Nah, yang di titik-titik ini, ya sekarang di sini ya, posisinya di dalam sini. Nah, kodenya seperti ini. Mulai dari sini dulu, ya, kemudian ditutup di sini. Nah, jadi cara bikinnya kayak gitu ya. Nih dari sini. Div, style. Nah, ini tutup dulu, /div. Kita main di dalamnya. Oke, isinya padding. Div class dalamnya ya. Ada dua buah baris di dalam sini. Jadi pertama div class row no gap. Tutup dulu /div. Ini satu baris. Satu baris ini ya. Lalu di copy duanya ini. Dua baris ini di copy, dipaste di bawahnya. Persis. Nah, jadinya kayak gitu. Ada dua nih. Ini baris atas. Saya kasih gitu dulu. Ini baris atas. Ini bawah. Gitu ya. Ada dua nih. Sudah ya. Ini kalau kita save, lihat tampilannya.
Nah, tulisannya atas bawah kayak gitu ya. Nah, yang atas ini kita bagi tiga. Bagi tiga itu sebelah kirinya tanggal, tengahnya nilai jumlah transaksi, sebelah kanannya itu adalah saldonya. Kalau yang di bawah ini satu aja, hanya keterangannya ini apa, beli apa gitu ya. Nah, kita ke bagian yang atas, dihapus bagian atas ini ya, tulisan atas ini dihapus, diganti dengan mana tadi? Ini ada satu blok, 2 blok, 3 blok. Nah, formatnya sama ya, yang beda itu hanya align-nya. Align itu perataannya. Pertama gini, div, kelas, call berapa tadi? 33 ya? Ya, 33. Maksudnya diambil 33%. Jadi bagi 3 nih. Tutup /div. Oke, isinya misalnya nih ya, misalnya 10.000. Dah. Nah, ini di copy. Nah, 3 ini di copy 2 kali ke bawah. 1, 2. Jadi total ada 3. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini dirubah yang di atas. Ini formatnya tanggal. Masukkan tanggal harinya aja, 2022 yang atas ya. 11.08. Ini yang pertama. Yang kedua ada tambahan di call-nya. Call-nya ditambah di sini text align center. Nah, ini misalnya uangnya 10.000. Bagian yang ketiga ini text align right. Jadi dia sebelah kanan ceritanya. Ini saldo nih anggap aja misalnya 15.000 ya, biar angkanya beda. Biar mudah kita nanti lihat. Oke, yang di bawah ini ada tambahan div kelas, call-nya 100, terus ada isinya pakai i ya. Pakai i itu maksudnya dia nanti hurufnya miring. Nah, yang ini yang bawah ini call 100, div kelas call 100. Tutup /div. Misalnya di
kasih orang baik misalnya ya. /i sudah. Disimpan, kemudian di refresh tampilannya ya. Seperti ini kurang lebih tampilannya. Nah, kayak gitu.
Baik ya, di jam saya jam 11 kurang 5 menit. Oke, arsip latihan nanti saya taruh di sini ya untuk latihan yang ini. Sementara tampilannya seperti ini yang akan kita pakai. Jadi kalau masih belum ketemu di mana, diputar lagi videonya kalau memang mau mempelajari. Kalau mau cara cepat, nanti di-download aja filenya, selesai. Cuma ilmunya nggak tahu di mana tadi salahnya, kan gitu. Ya, yang lain-lainnya kalau diklik tampilannya sama, yang berbeda adalah tulisannya. Oke, tulisan di atas ini berubah-ubah nanti. Isi di sini juga berubah-ubah. Ini insya Allah ya, pertemuan berikutnya kita akan masuk ke sini, dan itu kodenya agak panjang. Jadi perlu diperhatikan betul-betul ya. Oke, di pertemuan selanjutnya lagi itu sudah masuk ke menambah data. Pertemuan berikutnya mengedit data, menghapus, baru kita masuk web view ya. Oke, jadi sementara untuk pertemuan hari ini kita sudah membuat link, kemudian sudah membuat judul ya, untuk ini menggunakan fungsi, kemudian sudah juga membuat tampilan untuk rincian dari transaksi yang itu menerapkan swipe out, yang kalau digeser ke kiri dia memunculkan tombol hapus. Ini kalau diklik muncul window seperti ini ya. Nanti di cancel dulu ya, kemudian kalau di swipe ke sebelah kanan memunculkan tombol edit ya. Oke, arsipnya ada di sini nanti. Ya, saya cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini ya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.